Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Reduksi Biji Besi kelas B ingin mempresentasikan tentang teknologi Ausmelt. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Reduksi Biji Besi yaitu Bapak Insinyur Maulud Hidayat SME, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 3, outline atau poin-poin yang akan kami bahas di dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada tentang Ausmelt, kedua tentang bahan baku pada proses Ausmelt, ketiga ada komponen-komponen ataupun peralatan pada proses Ausmelt, serta flow sheet dan proses pada proses Ausmelt itu sendiri. Next. Kita masuk ke teknologi Ausmelt. Teknologi Ausmelt dapat didefinisikan sebagai teknologi yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Industri Nasional Australia atau CSIRO pada tahun 1970-an yang memiliki tujuan awal untuk merecovery nilai yang masih dimiliki slag dan melebur hasil dari konsentrat pengolahan dari biji timah. Selanjutnya, proses Ausmelt yang terlibat yaitu proses reduksi langsung di dalam bed furnace yang menghasilkan produk akhir berupa molten metal. Ausmelt itu kan teknologi yang digunakan untuk jenis logam non-ferrous. Sedangkan untuk yang logam ferrous itu menggunakan namanya teknologi Aus Iron. Yang mana teknologi Aus Iron ini memiliki kelebihan daripada teknologi lainnya. Yang pertama yaitu memiliki efisiensi energi yang tinggi. Kedua, itu memiliki fleksibilitas bahan baku. Yang ketiga, memiliki teknologi water cooling. Selanjutnya yaitu ada Aus Iron sebagai pengembangan teknologi Ausmelt, yang mana pada teknologi Ausmelt ini merupakan teknologi yang digunakan untuk jenis logam non-ferrous yang seperti umumnya digunakan pada smelting zinc dan copper. Sedangkan pengembangan yaitu Aus Iron yang mana itu dikhususkan untuk logam ferrous. Nah, berikut dari teknologi Aus Iron itu. Yang pertama, kelebihannya itu memiliki efisiensi energi yang tinggi. Kedua, memiliki fleksibilitas bahan baku. Yang ketiga, yaitu memiliki teknologi water cooling. Bahan baku yang digunakan pada teknologi Aus Iron bisa dilihat ada 3, yaitu konsentrat biji besi, batu bara, dan satu lagi ada CaCO3 sebagai fluxnya. Dari konsentrat biji besi ini digunakan kandungannya bermulai dari 50% hingga 67% dengan ukuran partikel yang cukup variatif, mulai dari 25 mikron hingga gumpalan iron ore sendiri. Ketiga fit ini dari biji besi, flux, dan juga batu bara dimasukkan pada bagian atas furnace yang pengoperasiannya dengan pemberian sedikit tekanan. Fluxnya akan berfungsi sebagai pemisah besi dan juga pengikat pengotor yang ada pada proses. Beberapa flux yang biasa digunakan yaitu kalsium karbonat, CaCO3. Next. Selanjutnya ada komponen-komponen pada Aus Iron. Yang pertama ada gas offtake. Gas offtake ini digunakan untuk pemisahan gas-gas dari lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak lingkungan dan memastikan keamanan operasional. Kemudian ada refractory brick lining. Biasanya kan tungku Aus Iron ini beroperasi pada untuk menahan suhu tinggi dan melindungi dinding tungku dari kerusakan akibat panas yang ekstrim. Kemudian sesuai dengan kelebihan Aus Iron tadi, yaitu ada water cooling. Nah, water cooling ini digunakan untuk mendinginkan dan melindungi komponen-komponen kritis dari suhu yang ekstrim, seperti dinding tungku, pipa, atau sistem perlengkapan lainnya.
Selanjutnya ada furnace tap hole. Furnace tap hole ini digunakan sebagai pintu keluar utama untuk mengekstrak hot metal yang telah terbentuk selama proses metalurgi di dalam tungku house iron. Furnace tap hole ini juga berperan dalam mengeluarkan slag dari tungku. Kemudian ada patented lens. Lens pada umumnya berupa saluran atau pipa yang digunakan untuk menyuntikkan udara, oksigen, atau campuran gas tertentu ke dalam tungku untuk memfasilitasi reaksi kimia yang diperlukan dalam proses metalurgi. Selanjutnya ada feed port. Feed port ini digunakan untuk pintu atau saluran masuk yang digunakan untuk memasukkan bahan baku ke dalam tungku house iron. Kemudian ada lens hose, itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada fuel atau bahan bakar yang digunakan untuk menyediakan panas yang diperlukan dalam proses pembakaran. Kemudian ada compressed air digunakan sebagai agen oksidasi dalam penyemprotan gas oksigen ke dalam tungku. Ini akan bahas proses iron making pada house iron-nya. Jadi yang pertama ada flow sheet prosesnya dan ada prosesnya. Nah, ini adalah flow sheet dari house iron. Ada dua furnace, smelt furnace dan smelt campage dan slag cleaning campage. Ini bisa dilihat bahwa yang diperlukannya untuk dua furnace ini berbeda dari sini. Kemudian dari smelt furnace yang smelt campage ini, dia bakal menghasilkan slag yang akan dilakukan proses pada smelt furnace yang slag cleaning dan dapat dapatkan final slag-nya. Kemudian dari situ bisa dilihat di sini ada off gas handling system, terus ada foam washing, ada yang opsional, ada sulfur capture, dan terakhir ada discharge. Untuk di foam washing ini bakal di recycle dan akan kembali ke smelt furnace yang smelt campage. Dari situ didapatkan atau diperlukan proses lagi refining untuk mendapatkan logam murninya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses apa saja yang terjadi pada bagian dalam alat teknologi house iron ini. Jadi pada saat raw material berupa konsentrat biji besi, kemudian flux dan juga reduksi dimasukkan ke dalam house iron, semua material tersebut itu akan mula-mula masuk ke zona 1 atau zona 1 itu di mana merupakan zona pembakaran bahan bakar. Nah, zona 1 ini terletak pada bagian pangkal atau bagian bawah flange atau tombak yang bagian terendam. Nah, pada daerah tersebut itu yang terjadi adalah pembakaran fine coal yang akan dibakar dengan kadar oksigen kurang dari 60% dari kebutuhan stoichiometri gas oksigen pada house iron. Nah, selanjutnya pada zona kedua itu merupakan zona bed smelting, di mana pada zona tersebut juga terjadi reduksi dari biji besi tersebut. Nah, proses yang berlangsung itu terjadi pada bagian permukaan truk. Nah, di mana proses yang berlangsung itu konsentrat biji besi akan bercampur dan larut di dalam slag. Nah, kemudian karbon padat itu akan direaksikan untuk mereduksi oksida besi menjadi logam dalam beberapa tahap reaksi, yaitu dari hematit menjadi magnetit, kemudian magnetit menjadi wustit, dan juga wustit menjadi besi. Yang pada proses ini tuh produknya berupa molten iron atau besi cair. Nah, untuk reaksi yang terjadi itu dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini tuh akan menghasilkan gas CO, di mana gas CO itu kemudian akan dilepaskan dan masuk ke zona 3, yang nantinya akan menjadi gas buang. Nah, pada zona ketiga ini merupakan zona pasca pembakaran. Zona 3 ini berlangsung pada bagian tombak yang tidak terendam atau merupakan bagian atas dari molten metal dan slag-nya. Nah, pada zona tersebut itu CO yang dihasilkan pada proses reduksi sebelumnya itu akan ditambahkan dengan udara dan oksigen untuk membakar CO yang merupakan hasil pembakaran CO2 menjadi 2CO2 yang kemudian akan keluar sebagai gas buang. Di mana pada beberapa sumber juga dijelaskan bahwa gas buang ini juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Baik, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan selama proses pengerjaan tugas kami. Baik, kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.